Halo guys, Adel Katalino Bacuramin Kasaruga Basingat Kajubata. Arus. Ini saya kebetulan dengan Ko Amin. Kami lagi ada di Cafe Tasbara Aruk. Kami lagi ngumpul, lagi minum kopi, lagi bakomu, basanambian, sakeluara kan. Selamat malam, kita lagi berbincang bersama artis kita ataupun aktor Indonesia ataupun bintang sinetron kita yaitu Fran ya, Indonesianus namanya ya. Jadi sudah lama ya berhenti sebagai artis ataupun aktor di entertainment ini kan. Jadi selama ini sudah berapa tahun di Kalimantan di sini? Kebetulan saya itu dari tahun 2012. Jadi baru pulang ke Kalimantan, tapi asal mulanya main sinetron itu dari tahun 95. Tahun 95. Berarti masih SD lah ya ibaratnya, masih SD ataupun SMP lah itu ibaratnya ya. Berarti kalau menurut saya nih, kalau saya lihat itu kalau nggak salah itu masih sekitar umur 10 tahun ini ya. Jadi bina iklan dulu ya. Itu iya. Ya, jadi kenapa nggak dilanjutkan lagi? Mungkin karena apa ya? Letih dalam dunia sinetron ini. Kemungkinan jenuh, pingin suasana baru lagi ya, ibaratnya. dan mungkin ada panggilan yang lain, makanya saya lebih terjun ke kesenian, seni dan budaya, terutama budaya Dayak. Jadi, dan juga melestarikan budaya leluhur lah. Kalau menurut budaya leluhur, si Fran ini kan aslinya orang Dayak nih. Gimana kalau misalnya kalau kita adat Dayak ini, kalau kita coba kita mainkan sebuah film pendek atau sebuah film adat Dayak, apakah Fran mau? Ya, kalau saya selama untuk kebudayaan, saya siap. Supaya anak-anak muda di Kalimantan ini bisa lebih mengenal tentang adat budaya yang ada di Kalimantan. Jangan cuma mengaku Dayak tapi tidak mengerti tentang adat budaya. Jadi ada punya rencana yang lain selain budaya dan lainnya, kesenian apa lagi yang sifat ada rencanakan, ada nggak? Ya, mungkin rencana saya membuka studio tato. Kalau studio foto tuh memang sangat bagus ya. Studio foto itu penting juga. Jadi kita bisa memanggil model-model yang anak-anak muda sekarang yang tidak kesampaian, kita bisa mancing mereka menjadi model, siapa tahu bisa memajukan Kalimantan ini. Iya. Jadi rencana kalau seandainya si Fran ini punya studio, apakah dengan melanjutkan studio tato ini ya, apakah mau? Saya sih oke dalam kesenian aja. Tato seperti kesenian tato, apakah lukis, tato, mau ukir semen, mau ukir kayu. Memang ini dah kesenian tersendiri lah ibaratnya ini ya. Memang dari awal sukanya kesenian ya, dibandingkan apa yang dulu pernah jadi entertainment sebagai artis ataupun aktor, berhenti demi kesenian ataupun budaya ibaratnya lah ya. Nah, balik ke Kalbar untuk mengembangkan budaya adat ataupun seni. Begitu jadi, ceritanya. Mudah-mudahan kalau memang film pendek tentang adat budaya ini, walaupun film pendek, siapa tahu mudah-mudahan Tuhan beri jalan, mungkin ada orang yang siap membantu memproduksi film Dayak yang seutuhnya. Bukan film pendek, tapi film entah layar lebar, entah sinetron. Betul. Itu yang saya mau sebetulnya. Semoga saja ya kita sebagai budaya
kita anak Kalimantan, tidak memandang suku, Tidak. mau Cina atau Melayu ataupun Dayak, semua sama. Itu ada adat tradisi Kalimantan Barat karena 3 suku ini. Karena kita merencanakan, memang ada rencana nih ya kita semua nih ya, pengen bikin sebuah film adat Dayak ya. Apakah sudah siap semua? Apa udah mapan? Sudah terpikir panjang? Ya, cuma semua itu kan istilahnya perlu proses yang sangat panjang. Ya, betul. Tidak bisa sekejap, Betul. bertahap. Karena buat film, jangankan film, sinetron pendek aja Harus berpikir panjang. harus betul-betul kita matangi dulu. Iya, betul. Matangi dulu. Prosesnya bagaimana, pemainnya siapa, berapa orang, skenarionya. Menurut kalau kita main film budaya ya, kira-kira kita main film budaya ibaratnya ini ya, kira-kira berapa orang kita pantas untuk menjadikan sebuah film adat budaya ini? Gini, Komin, itu semua tergantung dari skenario. Skenarionya. Jadi berapa istilahnya nama-nama yang harus dipakai. Nama-nama Mungkin yang tah dipakai. jadi bapak, tah jadi apa, tumenggung, kepala adat, Ya. terus jadi cewek-ceweknya. Iya, Ini, betul. tergantung dari Dari skenarionya berapa orang? Misalnya Kalau- kita jadi tumenggung, siapa kira-kira? Kita casting dulu. Betul. Kita casting dulu. Misalnya orang tua ini umurnya berapa? Cocok nggak? Sebagai apa Iya. gitu ya. Jadi kira-kira dibutuhkan kalau misalnya 10 ataupun lebih dari itu bisa Bisa. kalau Mungkin film budaya gitu ya. kalau untuk film pendek mungkin sekitar ya 15 atau 20 orang dengan figuran. Figuran itu entah orang yang lalu lalang, macam gini. Sekarang kita syuting di kafe. Iya, betul. Nah, di belakang ini kan pura-pura minum apa. Nah, itu figuran namanya. Iya, betul. Jadi nggak mungkin lah kita syuting tapi di belakang sepi. Iya, betul. Nggak ada yang lewat, nggak ada yang anu. Jadi nggak kelihatan orang sama sekali ya. Nah, Kalau misalnya nggak betul. tanpa figuran tuh rasanya sepi sama sekali ya. Kecuali kita di hutan baru sepi. Di Ya. hutan pun harus ada figuran. Iya, figurannya seperti apa? Binatang. Suara burung, suara kera, untai. Jadi kan saya sebagai ketua yayasan, saya merencanakan mengajak Fran ini ya untuk main film budaya seperti adat budaya Dayak lah, karena saya pecinta budaya juga, walaupun budaya Tionghoa ataupun budaya Dayak ataupun Muslim ya, saya memang pecinta budaya ini. Saya ingin bersama sama Fran ini bermain film budaya adat Dayak ini. Mungkin skenarionya suruh bapaknya Fran ataupun saudaranya Fran bikin skenarionya ini untuk melanjutkan si A, si B siapa jadi perannya, si B, si C siapa perannya. Jadi kira-kira si Fran ini banyak nggak teman yang mau ikut begini? Ya, Kita untuk sama-sama membangunkan, bangkitkan adat budaya ini. Untuk masalah orang yang mau kita ajak itu kan kita lihat dari karakter ya. Iya. Karakter dari skenario. Acting juga. Dari acting juga. Nanti kita ngajarin dia. Mungkin kita nggak tahu berapa lama belajar acting itu. Dimanapun perlu proses. Iya. Tapi ya mudah-mudahan berjalan lancar semuanya. Ya mungkin kawan-kawan dari sini pun mungkin mendukung. Sebagian Tapi puji Tuhan mereka mendukung mendukung. demi memajukan
adat adat budaya. dan budaya Dayak. Sangat bagus ya kalau seperti kayak gitu ya. Nah, jadi kita kan memang sudah merencanakan sebuah film adat budaya ini, dan kita akan kira-kira main film pendek ini pantasnya di mana, daerah mana bagusnya, seperti apa di perbatasan Malaysia ini, ataupun di Sambas, ataupun di Tebas, ataupun di Singkawang. Kita jadi akan pelan-pelan mainkan sebuah film ini dengan secara budaya ini. Apakah ada yang memprotes memainkan sebuah film adat budaya ini? Kira-kira. Kalau selama film ini untuk menjunjung kemanusiaan, menjunjung martabat, istilahnya bukan film untuk memprovokator, nggak betul. masalah. Betul. Kita betul. Itu sangat tidak dibolehkan dan tidak diizinkan. Jangankan dengan TV perfilman sebetulnya, tapi dengan adat pun tetap tidak diperbolehkan. Iya, betul. Nah, itu. Jadi ngomong-ngomong nih, cerita zaman dulu main film sinetron ataupun film layar lebar, perasaannya si Fran tuh seperti apa? Ya, kok bisa maju ke dunia entertainment tuh, apa dari segi pemilihan model ataupun casting ataupun gimana? Bersama Fran ya, kita lagi bincang-bincang bersama artis SCTV kita layar lebar dunia entertainment di SCTV ya. Jadi kita lagi berada di daerah perbatasan Malaysia di Aruk ya. Kita berada di kafe Tasbarah ya. Malam ini pas kita ketemu bersama teman ya, itu pun teman punya abang ya, ataupun Fran. Kita berbincang bersama Fran ya, yang pernah menonton film sinetronnya ataupun layar tancapnya. Inilah namanya Fran ya. Udah tinggalkan dunia entertainment selama berapa lama? Dari tahun 2012. Dari 2012 ya, berarti kurang lebih 10 tahun ya. Jadi ceritanya begini, gimana Fran dulu masuk dunia entertainment tuh gimana ceritanya, kok bisa gitu? Apa dari casting ataupun ikut model, bisa ikutkan jadi seperti artis gitu atau aktor film? Pertama itu dari tahun 95 itu kebetulan ada keluarga bapak yang memang dia itu pengajar wushu dan juga kenal dengan produser film. Oh, begitu ceritanya. Jadi produser film ini memerlukan pemain cilik. Itu film yang Jacqueline pertama kali ya, main sinetron. Sinetron atau layar lebarnya itu? Sinetron. Berarti sinetron itu panjang ya episodenya ya, ibaratnya 30 episode ya? Iya. Itu pertama kali di channel apa? SCTV Indonesia. SCTV ya. Jadi itu waktu dari umur pokoknya kelas 4 SD. Berarti kelas 4 SD waktu itu masih di Jakarta lah ibaratnya. Ya, ikut keluarga atau saudara di sana ya. Iya. Jadi itu kebetulan dengan orang tua angkat. Iya. Jadi ngomong-ngomong, di si Fran ini berada di Kalimantan Barat ini sudah berapa tahun di Kalimantan Barat sini? Ya dari tahun 2012 sih. 2012. Sebelumnya udah pernah ke Kalimantan tapi enggak lama. Hanya pulang kampung sebentar balik lagi Jakarta karena terkait dengan kontrak film. Sinyalnya kurang bagus. Ya. Jadi tahun 2012 baru istilahnya mendalami
sinetron sampai iklan. Sampai iklan sinetron, Iklan Pepsodent. iklan Pepsodent itu Ya. waktu umur sekitar 10 tahun ya. Itu iklan Pepsodentnya tuh, kalau Ya. kira-kira ya. Tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an. Tahun 2001 2002. Itu sekitar 10 versi. 10 versi. Mm-mm. Banyak juga ya. Iklan Pepsodent. Pepsodent tuh banyak juga ya. Selain iklan Pepsodent, apalagi yang Frani iklankan? Ya macam sinetron FTV, macam seperti Hidayah, Cahaya Surga. Tapi ya itulah dia, dapatnya aktingnya ya orang-orang jahat. Adat budaya dukung, bukan dengan minta duit kami, tidak, hanya untuk kirim sebagai subscribe atau nonton ya, dan juga beri dukungan, beri komen bagaimana tanggapan kalian yang sebaiknya supaya kami bisa bekerja lebih baik demi melestarikan adat budaya kita yang ada di Kalimantan Barat. Kami tidak membedakan suku, mau Cina, mau Melayu, mau Dayak, semuanya Jadi sama, netral, semuanya sama semua netral. ya. Intinya kita harus saling mendukung. Jadi tanpa dukungan kalian kami tidak bisa maju. Berarti terakhir itu Fran pulang ke Kalimantan Barat ini sudah berapa lama? 10 tahun. Sudah 10 tahun ya. Dari tahun 2012. 2012 sampai sekarang ya. Iya. Tapi kerjaan saya sekarang Terakhir berhenti di dunia film itu tahun berapa? 2012. 2012 sudah berhenti. Iya. Langsung saya mempelajari adat budaya, saya mempelajari tato. Kalau mempelajari tato itu saya dari tahun 2004. 2004 udah bertato ya. Itu belajar sendiri atau gimana ya tato? Ya Hobi? otodidak. Otodidak. Ada juga guru saya itu namanya Bang Alek. Itu dia di studio Dragon Tato Studio. Tato studio ya. Ya. Di situ saya mulai belajar pelan-pelan bagaimana cara bertato, dan juga ya kalau untuk masalah yang lain sih otodidak juga sih. Otodidak juga ya. sebetulnya. Otodidak juga. Oke lah, ini adalah Fran yang dulu tahun berapa dulu yang Pak? 95 Tahun 95 udah sebagai aktor film ini, layar apa? Layar apa bukan? sinetron. Oh, sinetron ya, di yang dulu sering ditayangin di apa, di SCTV dulu ya. SCTV, Dulu kecil saya dulu. SCTV, RCTI, Indosiar, Indosiar ya. Antv. Tapi masih sekarang ini masih yang banyak tanda tanya nih. Kita Fran ini selama ini kayaknya hilang dari dunia perfilman. Ada Ya, kebanyakan selama banyak yang belasan tahun bertanya ya. dari fans yang selalu bertanya, Bang Fran kemana? Sebetulnya saya tidak menghilang, saya masih ada. Masih ada. Tapi mungkin sekarang ini saya itu tidak fokus ke perfilman, Jadi fokusnya ke jadi budayaan fokus ya. ke budayawan, Budayawan ya. melestarikan adat budaya Dayak. Mungkin karena udah panggilan, dan juga kami dengan adikku udah keturunan juga. Ada keturunan ya. Berarti Fran ini asli keturunan Dayak Perancis. Dayak Perancis ya. Iya. Kalau bapak? Bapak Dayak, Oh, Dayak asli. kakek Dayak, Oh, kakek Dayak. nenek perempuan Cina. Berarti ada darah Perancis ya. Bercampur kami. Oh, campur Tiga ya. suku. Berarti 3 suku berarti ya. Cina ada, Dayak ada, Berarti Perancis ada. Cina, Dayak, Perancis. 3 suku berarti ya. Mantap juga. Mantap juga, mantap. Oke lah, sampai sini aja ya. Sip. Nanti tunggu kelanjutan, nanti Fran ini nanti mau bikin Tunggu filmnya. Film apa, kebudayaan. Film pendeknya. Film pendek ya. Hmm. Semoga tidak ada harangan. Nanti Amin, filmnya amin, amin. akan berjalan dengan lancar ya, sesuai keinginan kita. Oke. Sip.
Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Bas Sengat Kajubata. Amin. Amin. Arus, Ya, sip. arus. Oke.